Shalom saudara, apa kabar? Pasti semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat di dalam Tuhan. Amin. Sebelum kita mulai ibadah, alangkah baiknya kita perhatikan dahulu beberapa hal berikut ini. Yang pertama, siapkanlah media yang akan Anda gunakan seperti laptop atau handphone Anda. Yang kedua, ajaklah seluruh keluarga Anda untuk sama-sama beribadah kepada Tuhan. Yang ketiga, jangan lupa berpakaian yang rapi, sopan, dan juga bersih. Yang keempat, duduklah dengan sopan dan nyaman di tempat yang sudah ditentukan. Yang kelima, sebelum kita memulai ibadah, marilah kita berdoa terlebih dahulu, mengundang Roh Kudus untuk hadir dan mengurapi ibadah kita. Dan yang keenam, selama beribadah, marilah kita sungguh-sungguh dalam pujian dan penyembahan kepada Tuhan Yesus. Yang ketujuh, fokuslah dalam mendengarkan firman Tuhan. Demikianlah beberapa hal yang harus diperhatikan selama kita beribadah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Kita masih dapat untuk memuji muliakan nama Tuhan semua karena anugerah Tuhan. Katakan amin. Amin. Dan saatnya mari bersama-sama kita akan masuk dalam ibadah raya yang kudus, yang suci dan mulia. Dan percaya hari ini kita semua pasti diberkati Tuhan. Haleluya. Bersama-sama semua yang ada di rumah kita bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama bersatu dalam doa. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu bagi kami semuanya. Kami bersyukur kalau kami boleh sehat. Itu semua karena penyertaan-Mu yang dahsyat luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kembali kami datang di hadapan Tuhan untuk kami bersekutu, memuji, memuliakan nama-Mu, menyenangkan hati-Mu. Inilah kami semua Tuhan, tubuh jiwa roh kami serahkan hanya dalam nama Yesus. Mari bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Mari kita siapkan untuk kita menyembah Tuhan. Dia layak disembah, Dia layak dimuliakan. Dia Yesus namanya. Terima kasih. Syukur hanya
hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Ku datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Segala keangkuhan ku hilang di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Ku datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Segala keangkuhan ku hilang. Sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa.
penyembahan umat-Mu. Kasih Tuhan, Kau layak disembah, layak ditinggikan. Terima kasih Yesus. How great is our God? Sing with me, how great is our God. All we see, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. All we see, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, we sing, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, we sing, how great is our is our God. Sing with me, how great is our God. And all we sing, how great is our karena Tuhan hadir di tengah-tengah kami dan melawat umatnya. Dalam nama Yesus, mari semuanya siap kata bersama-sama. Amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. GOB, Shalom. Ya, mari kita bersorak bagi namanya. Karena ini tahun pembebasan bagi kita semuanya. Di tengah pandemi yang ada, kita percaya berkat Allah melimpah, limpah, limpah dan melimpah bagi kita semuanya. Haleluya, 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 haleluya. Saudara, dengarlah sangkakala
dengan penuh sukacita, saudara. Dengarlah sangkakala membawa pembebasan bagi semua orang. Mari katakan kanan kirimu. Tidakkah kau tahu Tahun apa? inilah tahun Yobel. Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Haleluya. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Haleluya. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah. Sebab ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah. Sebab ini tahun pembebasan. Tahun pembebasan. Sebab ini tahun pembebasan. Haleluya. Sebab ini tahun Haleluya, saudara, kita sudah memasuki the new normal life saat ini dan kita percaya pembebasan seutuhnya ada dalam kehidupan kita. Nantinya kita akan berjumpa kembali di gerejanya untuk kita bersama-sama bersekutu di hadapan Tuhan. Sekali lagi yang percaya katakan amin. Katakan amin. Amin. Great is our God. Haleluya. Mari semua yang di rumah, kita bertepuk tangan. Sukacita Allah mengalir hari ini. Yeay! melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta,
dipuji saudara. Silakan duduk Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan dengan apa kami balas kebaikan-Mu. Selain kami terus mengatakan Tuhan baik dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan hari ini hari di mana kami pasti diberkati Tuhan. Dan kami siapkan tubuh jiwa roh kami, pendengaran kami sebagai murid untuk mendengar suara Tuhan. Haleluya. Berbicaralah melalui hamba-Mu Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan. Dengan lebih sungguh lagi saudara, angkat suaramu dan hatimu bagi Tuhan. Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan
Mari sembah Tuhan selama-lamanya, selama-lamanya. Hanya buat Tuhan, hanya buat Yesus. Kan segala kebaikan segala kebaikan-Mu. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu dengan apa yang ku balas. Segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih ya Roh Kudus. Inilah hati kami. Kami siapkan yang terbaik untuk firman Tuhan. Hanya dalam nama Yesus. Mari bersama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Shalom saudara, pandemi adalah suatu penyakit yang menyebar ke seluruh dunia dan mengakibatkan kematian dalam jumlah yang besar. Dunia pernah menghadapi beberapa pandemi dan hari-hari ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Nah, banyak yang bertanya, apa makna pandemi ini bagi orang percaya? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita melihat dua hal berikut terlebih dahulu. 1. Dosa adalah akar dari sakit penyakit. Tuhan menciptakan manusia dan menempatkannya di Taman Eden dalam kondisi yang ideal. Tidak ada kejahatan, penderitaan atau sakit penyakit. Namun kondisi yang ideal tersebut menjadi rusak ketika manusia menggunakan kehendak yang dimilikinya dengan cara yang keliru. Iblis memberikan pendapat yang salah dengan cara yang menarik, sehingga akhirnya Hawa mengambil buah pengetahuan baik dan jahat, memakannya, demikian juga diikuti oleh Adam. Akibatnya, dosa masuk ke dalam kehidupan manusia dan menurunkan kutuk, sakit penyakit, kekacauan, dan kematian kekal. 2. Anak-anak Tuhan tinggal di dalam dunia yang berdosa. Kita perlu mengetahui bahwa kita sebagai orang percaya tinggal di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Oleh karenanya, anak-anak Tuhan sangat rentan terhadap akibat-akibat dosa. Namun buat anak-anaknya, Tuhan memberikan perlindungan yang luar biasa. Ada pagar yang mengelilingi anak-anak Tuhan yang tidak dapat ditembus oleh si jahat. Jika si jahat ingin mencobai anak-anak Tuhan, mereka memerlukan izin dari Tuhan. Dan salah satu syarat Tuhan adalah
Pencobaan itu tidak boleh melampaui kekuatan manusia. Kita harus ingat, diberikan izin atau tidak, itu adalah kedaulatan Tuhan. Pada hari-hari ini, iblis terus bekerja untuk meningkatkan pencobaan guna mengacaukan manusia, sehingga manusia tidak fokus pada Tuhan dan rencananya. Melalui berbagai hal, termasuk COVID-19, iblis bekerja membuat manusia takut, kacau, dan hanya berfokus menyelamatkan diri secara fisik. Di dalam hikmatnya yang tinggi dan tidak terselami oleh manusia, Tuhan mengizinkan virus itu ada. Nah, berdasar dua hal tersebut, kini kita akan melihat kehidupan Ayub agar mengerti makna pandemi bagi kehidupan orang percaya. Saudara, Ayub dicatat sebagai orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Tuhan memberkati Ayub dan segala usahanya. Ternaknya berkembang biak mencapai ribuan. Ayub diberkati dengan 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Semua berjalan dengan baik, sampai suatu hari Ayub mengalami hal yang tidak menyenangkan. Semua anaknya mati, ternaknya habis, dan tubuhnya menderita penyakit bara. Ayub begitu menderita kesakitan sampai-sampai mengutuki hari kelahirannya. Ayub tidak tahu apa yang terjadi di hadapan Tuhan. Ayub 2 ayat 1 mencatat, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Iblis datang menghadap Tuhan dan meminta untuk mencobai Ayub. Tuhan mengizinkan hal itu karena Tuhan tahu bahwa Ayub dapat mengatasinya. Tuhan mengizinkan pencobaan ini adalah untuk menguji motivasi, memurnikan, dan menghasilkan pertobatan. Pada akhirnya tujuan Tuhan tercapai ketika Ayub berkata, hanya dari orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ayub bertobat dan masuk dalam suatu dimensi rohani yang baru dalam hidupnya. Saudara, dari mempelajari apa yang dihadapi Ayub, maka ada 3 hal yang Tuhan kehendaki dari penyakit atau pandemi yang menimpa kita orang percaya, yaitu 1. Tuhan menghendaki kita orang percaya memiliki motivasi yang benar dalam mengiring dan melayani Tuhan. 2. Tuhan menghendaki kita orang percaya menjadi orang-orang yang murni. Jika diibaratkan emas, Tuhan tidak menghendaki emas 23 karat. Tuhan mau emas 24 karat. 3. Tuhan menghendaki kita bertobat, berbalik dari jalan-jalan yang jahat, dan bergantung hanya kepada Tuhan. Kesimpulannya, Tuhan yang kita sembah dan layani adalah penguasa yang maha tinggi. Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Tuhan memiliki banyak cara untuk membawa umatnya hidup dalam persekutuan yang indah. Pencobaan yang diizinkan oleh Tuhan ada dalam pertimbangan hikmat Tuhan yang sungguh alangkah dalamnya. Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar dari pencobaan tersebut. Dan pada akhirnya kita semua masuk ke dalam dimensi yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom Bapak dan Ibu sekalian dan saudara-saudari dalam kerajaan Tuhan. Selamat hari Minggu, mari kita akan mulai sharing saya. Sebelumnya kita akan berdoa bersama. Bapa di surga, kami percaya Engkau terus mengurapi kami, memberikan segala sesuatu yang terbaik bagi kami. Di dalam masa pandemi ini Tuhan juga akan berkati kami terus. Tuhan berikan solusi buat kami, jagai kesehatan kami, juga akan jagai juga perekonomian kami, sehingga kami tetap diberkati Tuhan, tetap bersama Tuhan. Kami serahkan acara hari Minggu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan dan biarlah kami bisa belajar terus dalam masa-masa ini supaya kami tetap bisa survive, bisa bertahan dalam kondisi apapun juga. Karena kami adalah umat Tuhan, umat yang selalu disertai Tuhan. Tuhan adalah Immanuel bagi kami semua. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus kami serahkan hari ini dalam tangan Tuhan. Amin. Apa kabar Bapak dan Ibu sekalian? Saya harapkan semuanya dalam kondisi yang terbaik,
semuanya dalam kondisi yang Tuhan penuh dengan berkat Tuhan yang melimpah-limpah. Pada hari Minggu ini saya ingin melanjutkan sharing saya yang terdahulu, tapi saya ingin menyampaikan bahwa ini adalah satu kegerakan di mana di dalam New Dimension ini kita harus mengubah karakter kita semua untuk senantiasa bisa menjadi juru damai buat setiap situasi apapun dengan semua sesama kita. Bapak dan Ibu sekalian, kalau yang terdahulu kita berdamai dengan Tuhan, kali ini saya sharing bagaimana kita bisa berdamai dengan diri sendiri. Sebelum saya sharing akan khotbah atau firman ini, saya ingin menyampaikan satu buah cerita. Ada seorang jemaat atau mungkin pengurus suatu gereja di mana dia setiap hari, setiap hal, dia selalu memberikan kritik-kritik apapun terjadi. Mau mengkritik pengkhotbahnya gayanya kurang, LCD-nya kurang jelas, sound sistemnya yang kurang baik, semuanya dikritik. Tetapi pada suatu saat dia dibalik itu kemudian dia menerima kritikan, dia menjadi sakit hati, dia tidak bisa menerima kritikan dan akhirnya dia keluar. Dia keluar pindah ke gereja, selang kemudian juga pindah gereja sampai berpuluh-puluh gereja dia pindah, tetap saja dia tidak merasa puas. Dalam kondisi sama dengan kondisi saat ini, kondisi pandemi saat ini juga saudara sekalian. Banyak orang yang sedemikian banyaknya hanya bisa menyalahkan orang, menyalahkan pemerintah, menyalahkan segala sesuatunya. Mau dibikin PSBB juga salah karena kalau di PSBB nanti ada ekonominya terhambat, mereka nggak bisa berdagang. PSBB ada isu akan dilonggarkan, mereka juga protes, nanti akan penyebarannya semakin menyebar luar biasa dan ketakutan terhadap COVID-19 ini. Semuanya serba salah, semuanya serba kurang. Karena inilah maka Tuhan Yesus berkata sebenarnya di dalam Matius ayat yang ke-7, Tuhan Yesus katakan, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu daripadamu, padahal ada balok di dalam matamu. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Menghakimi adalah cerminan dari seorang yang belum bisa berdamai dengan dirinya sendiri, saudara-saudara. Kelihatannya mereka mengkritik orang lain, tetapi cerminan kritikan terhadap segala sesuatunya yang dilakukan orang lain, itu adalah cerminan bahwa dia tidak bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Dia merasa ada kekurangan dari dirinya sendiri dan dia kompensasikan dengan cara mengkritik dan menyalahkan orang lain. Itulah gambaran daripada orang yang tidak pernah puas dan tidak pernah bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Hampir sama kalau kita baca di Alkitab, hampir sama dengan para ahli Taurat dan imam agung yang selalu mengkritik dan mengkritik, memberikan aturan semikian banyaknya aturan buat jemaatnya. Tetapi aturan itu dia tidak pakai sendiri. Dia tidak pergunakan aturannya untuk dirinya sendiri. Bahkan dia pandai sekali memanipulasi praktek daripada aturan-aturan supaya tidak menyalahi aturan, tetapi sebenarnya itulah perbuatan yang salah. Bapak dan Ibu sekalian, kita akan coba melihat apa sih ciri khas orang yang sudah berdamai dengan dirinya sendiri. Yang pertama, saya melihat orang yang bisa berdamai dengan diri sendiri adalah orang yang bisa menilai dirinya sendiri dari kacamata Tuhan, dari pendapat Tuhan, dan bukan dari pendapat manusia. Bagi orang yang sudah berdamai dengan dirinya sendiri, pendapat orang lain buat dirinya tidaklah terlalu penting. Yang penting dia percaya bahwa apa yang dia lakukan itu adalah untuk urusan kebenaran. Adalah urusan yang memang ada di Alkitab, ada yang menjadi perintah Tuhan dan menjadi ajaran Tuhan. Tidak peduli orang mengatakan apa, tidak peduli orang mengkritik apa. Kalau hal-hal itu memang adalah kebenaran firman Tuhan, dia tetap berani maju terus dan dia hanya percaya pendapat Tuhan yang paling benar, pendapat Tuhan tentang dirinya yang dia pakai. Ada satu buah buku yang ditulis oleh Oswald Smith yang judulnya Orang yang Dipakai Tuhan. Oswald Smith berkata, kalau kita tahu siapa kita di dalam Kristus, maka kita tidak akan berusaha untuk mengetahui pendapat dunia tentang kita.
Tetapi kita akan mencari tahu apa pendapat Allah tentang kita, sehingga selubung yang menyembunyikan diri dari Allah akan dibongkar, dan rahasia kehendaknya dalam diri kita akan terlaksana, sehingga dia benar-benar nyata di dalam hidup kita. Sama halnya dengan Paulus juga berkata, bagiku sedikit sekali artinya entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia. Malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi, sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan Dia. Yang menghakimi aku ialah Tuhan. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Maksudnya, meskipun dihakimi oleh siapapun dan betapapun jeleknya penghakiman tersebut, ataupun diungkit-ungkitnya masa lalunya, masa buruknya, masa lalu perbuatannya yang buruk segala macam, dikatakan sebagai penganiaya sekalipun, tapi Paulus tidak terpengaruh karena dia berdasar pada penilaian atas dirinya kepada pendapat Tuhan, bukan pendapat manusia. Kita tahu Paulus selalu disebut sebagai pengkhianat dan penganiaya umat Tuhan. Karena itu adalah kehidupan masa lalunya pada saat dia bernama Saulus. Tapi pada saat dia bertobat dan dimenangkan Tuhan, dia melayani Tuhan dengan sedemikian rupanya sampai orang-orang di sekitar sana pun takut pada saat Paulus menjadi murid Tuhan dan menjadi rasul Tuhan. Tetapi Paulus tidak pedulikan hal itu. Dia tetap pemegang kebenaran Tuhan. Karena dia dipanggil Tuhan, dia menjadi rasul Tuhan, menjadi penyebar kabar baik atas nama Injil, maka dia terus berani untuk maju dan tidak peduli akan pendapat orang lain. Yang dia pentingkan adalah pendapat dari orang. Amin, saudara-saudara. Apapun yang engkau lakukan saat ini, kalau itu adalah kebenaran firman Tuhan, itu adalah kebenaran daripada perintah-perintah dan ajaran Tuhan. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung, maju terus, jangan pernah takut dan tidak pernah memperhatikan pendapat orang lain. Ciri khas dari orang yang berdamai dengan dirinya sendiri yang kedua adalah tahu dirinya dan dapat menerima sebagaimana adanya. Seperti halnya Paulus, kalau kita belajar dari Paulus. Paulus sebelumnya sangat bangga dan sombong akan dirinya sendiri. Karena memang Paulus punya karakter dan kodrati yang luar biasa dipandang dari sisi umat Yahudi, bangsa Yahudi. Yang pertama, dia disunat pada hari ke-8. Bukan seperti orang-orang lain yang tidak bersunat. Ia adalah bangsa Israel, umat pilihan Allah, umat yang bersunat. Jadi dia murni umat Israel, umat bangsa Yahudi. Yang kedua, sukunya jelas. Pada saat zaman Paulus banyak sekali orang-orang yang sudah tercampur kesukuannya. Karena banyaknya kawin campur di bangsa Yahudi, sehingga kesukuannya jadi blurred, gak jelas. Tapi Paulus pada saat itu jelas, dia berasal dari suku Benyamin asli. Ketiga, dia adalah orang Ibrani asli. Sama halnya, banyak orang Yahudi yang jadi keturunan campur. Dia asli darahnya darah Yahudi. Tapi Paulus adalah darah Yahudi asli. Dia orang Farisi. Bagi bangsa Yahudi disebut sebagai bangsa Farisi. Orang Farisi adalah satu kehormatan bagi orang Ibrani pada saat itu. Dan dia adalah penganiaya jemaat Kristus. Bagi orang Yahudi zaman itu, siapa yang bisa menganiaya, menangkap, dan memenjarakan pengikut-pengikut Kristus, dia adalah orang Yahudi murni. Karena orang Yahudi murni adalah orang yang bisa membela agama dan kepercayaannya, yaitu kepercayaannya adalah kepercayaan agama Yahudi. Yang keenam, dia menjalankan perintah hukum Taurat tanpa cacat. Yang saya katakan tadi, orang Farisi itu pandai sekali memanipulasi aturan. Mereka yang membuat aturan ribuan, ratusan aturan buat bangsanya, buat jemaatnya. Tetapi pada saat dia mengaplikasikan, dia bisa memanipulasi, dia bisa melakukan perbuatan yang salah tetapi menjadi benar. Sebagai contoh, dalam hukum Taurat dikatakan pada saat Sabat tidak boleh orang berjalan lebih dari 1 mil. Tapi bagaimana cara mereka bisa berjalan lebih 1 mil dan tidak dinyatakan bersalah? Orang Yahudi membuat 1 hari sebelum hari Sabat, dia bikin tali mengelilingi rumahnya sejauh 1 mil. Dan orang Yahudi mengatakan, apapun yang sudah engkau materaikan sebagai tanahmu, itulah tanah orang Yahudi. Sehingga 1 mil dihitung daripada perbatasan tali itu menuju ke 1 mil keluar.
Sehingga orang Yahudi bisa berjalan lebih dari 1 mil dari rumahnya akibat daripada tali yang dia lingkarin di rumahnya. Inilah cara-cara manipulasi hukum Taurat oleh bangsa Yahudi. Yang ketujuh, Paulus adalah murid Gamaliel, orang yang paling terkemuka pada saat itu. Tapi Paulus berkata, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus dan berada di dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Filipi 3 ayat yang ke-7 sampai ke-9. Paulus juga tidak malu mengaku bahwa masa lalu dia adalah melakukan dosa besar. Sekalipun semuanya dilakukan karena tidak mengerti. Saudara-saudara, Paulus tidak malu mengaku bahwa masa lalunya dia telah melakukan perbuatan dosa yang besar. Sekalipun semuanya dilakukan karena dia tidak mengerti bahwa ia salah, ia tidak membela diri. Dan dia mau mengakui, dan dia juga tidak menghakimi diri sendiri. Dengan terus-menerus mendramatisir kondisi dia, oh ya saya orang yang berdosa berat, saya enggak layak untuk melayani Tuhan, saya enggak melayani itu. Hampir semua orang selalu merasa dirinya kalau berdosa, merasa dirinya menghakimi diri sendiri dengan katakan, oh aku pendosa, aku belum waktunya untuk melayani. Pada saat orang itu diminta untuk melayani, ada alasan aja untuk mengatakan saya belum siap melayani, aku adalah pendosa besar. Paulus adalah pendosa besar. Dia mengakui, dia tidak membela diri, tapi dia juga tidak menghakimi diri sendiri. Dan dia selalu siap pada saat Tuhan panggil, dia siap melayani Tuhan dengan benar-benar. Dan 100% dengan semangat dan motivasi yang benar. Itulah Paulus. Jadi kalau kita berdamai dengan diri kita sendiri, berarti kita bukan area kita menyangkal fakta dan yang tidak beresan atau bersikap seolah semuanya baik-baik saja. No, tetapi kita mengakui bahwa masa lalu kita memang ada yang jelek. Saya mengakui ada perbuatan dosa saya, tapi saya ingin minta maaf dan minta ampun pada Tuhan. Dan saya percaya Tuhan mengampuni, sehingga saya bergerak ke depan dengan semangat dan kebersihan diri karena Tuhan sudah bersihkan diri saya. Itu adalah sikap orang yang berdamai dengan diri sendiri. Orang yang mau menerima keberadaan dirinya sendiri dan siap maju untuk melayani Tuhan karena dia tahu keberadaan dia dan bisa menerima keberadaan dia sebagaimana adanya. Jadi saudara-saudara sekalian, Tuhan Yesus itu baik dan sangat baik buat kita. Kita tahu kita semua adalah para umat yang berdosa. Tetapi Tuhan Yesus mau datang ke dunia hanya untuk menyelamatkan kita dan membersihkan kita. Jadi kita harus percaya apapun masa lalu kita yang jelek, kita tidak layak, tidak punya hak untuk menghakimi diri kita sendiri. Kita hanya mau dan mampu minta ampun pada Tuhan, dan Tuhan pasti akan membenarkan dan menyucikan kita. Sehingga pada saat kita maju ke depan, kita bergerak dari manusia yang baru, manusia yang sudah diperbarui Tuhan, manusia yang sudah dimurnikan Tuhan, manusia yang sudah disucikan Tuhan, sehingga kita bergerak maju dalam nama Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu dua hal yang jadi ciri khas. Ya. Yang ketiga, orang yang berdamai dengan dirinya sendiri adalah orang yang dapat menerima segala ketidaksempurnaan. Berdamai dengan diri sendiri berarti bukannya tidak ada masalah, tidak ada pergumulan, tidak ada pergolakan. Pergolakan di dalam hati, kenyataan ketidaksempurnaan itu ada selalu. Dunia ini tidak ada yang sempurna di dalam dunia ini. Semuanya penuh dengan ketidaksempurnaan, kekurangan dan segala macamnya, saudara-saudara. Kalau kita bisa menerima itu, maka kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Kita bisa punya kepuasan atau punya kesukacitaan dan kenyamanan dalam menjalani hidup ini. Gambar yang sering dipakai adalah sebuah kapal kecil yang diterpa badai di tengah lautan, tetapi dia tetap survive. Atau seekor burung kecil yang bertengger di ranting kecil sebuah pohon yang sedang meliuk-liuk ditiup badai, tetapi burung itu tetap bernyanyi.
Ini menggambarkan seorang yang walaupun mengalami kenyataan dirinya, orang dalam dunia dan sekitar yang tidak sempurna, apalagi dalam kondisi saat ini penuh dengan kekhawatiran, ketakutan, kecemasan terhadap COVID-19, gimana kita berada di tengah-tengah masyarakat kita khawatir apakah sebelah kita penderita sakit corona atau tidak. Tetapi di tengah badai saat ini pun kita harus tetap tegar, kita tetap bersyukur, kita tetap bisa menerima ketidaksempurnaan dunia saat ini. Kita kalau berada di tengah-tengah masyarakat saat ini, penuh kecemasan, penuh kecurigaan, penuh kekhawatiran, jangan-jangan saya begini, jangan-jangan saya begitu. Tapi kembali lagi, kalau kita bisa percaya pada Tuhan dan kita bisa menerima kondisi-kondisi saat ini yang tidak sempurna, memang tidak enak kondisi saat ini. Saya dulu suka sekali nonton di bioskop. Sekarang hampir 3 bulan saya tidak nonton bioskop. Saya sendiri ada di kota Solo, bekerja di kota Solo, sendirian di rumah, tidak ada teman. Selama 3 bulan saya sendirian di rumah. Zaman pada saat kita masih normal-normal saja zaman dulu. Kita begitu iri kepada orang, enak ya orang bisa kerja di rumah. Sekarang kita sudah mengalami 3 bulan kita kerja di rumah. Bete juga, bosen juga. Apalagi saya, setiap kali di rumah tidak ada orang, saya tidak bisa berkomunikasi dengan orang-orang lain. Justru, puji Tuhan, perusahaan di mana saya bekerja masih tetap eksis dan bisa beroperasi karena kita bergerak di industri makanan minuman. Sehingga kita bisa beroperasi dan masih bisa bekerja secara normal, walaupun dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Tapi saya masih bisa bekerja setiap hari, masih bisa berkumpul, bisa bertemu dengan anak buah saya, dengan tim saya, bisa bersenda gurau, dan macam-macam. Inilah kondisi ketidaksempurnaan, tetapi new normal harus terjadi. Kita harus mulai bersahabat dengan kondisi yang tidak normal sekarang. Menjadi satu hal yang normal baru yang harus kita lakukan. Kemarin saya juga sempat bicara dengan Ibu Gembala di gereja ini. Saya katakan, pada saat PSBB nanti dilonggarkan, mungkin PSBB akan dicabut di kota Bekasi atau di kota-kota di Indonesia, gereja juga harus siap bagaimana protokol kesehatan terjadi pada saat ada ibadah yang mulai diizinkan nantinya. Apakah gereja siap dengan susunan tempat kursi yang berjarak 1 meter 1 meter? Apakah gereja akan melakukan perubahan administratif dengan mendata jemaat mana yang akan ibadah yang pertama, ibadah kedua, ibadah ketiga, ibadah keempat. Mungkin ibadah tidak bisa secara bebas seperti dulu, jemaat bisa beribadah di mana saja atau di ibadah sesi berapa saja. Mungkin kita bisa mendata dan menjadwal mereka untuk beribadah. Dan ini semua harus terjadi. Justru ada satu new normal baru bahwa ibadah sekarang pun bisa dari di mana-mana. Doa pagi dulu pada saat kumpul di gereja susah sekali berkumpul lebih dari 20 orang. Tetapi saat ini pada saat doa pagi dilakukan secara online, bisa 20-30 orang bersama-sama berdoa pagi di tempat mereka masing-masing, di rumah masing-masing. Justru Ibu Gembala katakan, walaupun nanti ibadah normal sudah terjadi, online-nya tetap jalan. Jadi nanti kita akan tetap streaming ibadah kita, supaya orang yang tidak bisa hadir atau berada di luar kota daripada Bekasi yang mau mengikuti sharing firman dari GBI Duta Permai, masih bisa mengikutinya dimanapun mereka berada. Di poin ketiga ini ada satu buah cerita. Ada seorang gadis, dia anak seorang pendeta, karena orang tua yang sangat sibuk di waktu yang sama, tidak ada waktu sama sekali untuk memberikan kasih sayang dibutuhkannya. Jadi orang tuanya pendeta, tapi juga pengusaha, sehingga gadis remaja ini bertumbuh tanpa kasih sayang karena orang tuanya nggak punya waktu untuk bergaul dengan gadis ini. Sehingga gadis ini akhirnya bertumbuh menjadi gadis yang liar. Suatu hari setelah bertengkar dengan orang tuanya, dia nekat meninggal rumah, betapa sedihnya hati orang tuanya. Meskipun demikian mereka tidak berhenti mengasihi anak ini, mereka terus mendoakannya. Beberapa bulan kemudian anak gadis ini kembali pulang, tadi dalam kondisi yang hamil di luar nikah. Ia menantang ibunya dan bapaknya dan berkata, ibu bapak masih mau menerima saya atau tidak? Kalau tidak saya akan pergi dan tidak akan pernah kembali lagi selama-lamanya. Gadis ini sebenarnya telah mencoreng muka orang tuanya. Anda tahu orang tuanya pendeta kan? Jadi kalau ini gadis ini sudah hamil di luar nikah dan kembali, itu akan mencoreng nama daripada orang tuanya. Tapi ibu ini sadar bahwa anaknya bisa demikian semata-mata bukan karena kesalahan anaknya. Tapi ada juga kontribusi kesalahan daripada orang tua.
Maka dengan bercucuran air mata, ibu dan bapak ini menjawab pada sang gadis ini. Maafkan ibu dan bapak, selama ini kami tidak bisa memberikan apa yang kau butuhkan. Sekarang jangan pergi lagi. Marilah kita hadapi bersama apa yang telah terjadi. Gadis ini diterima kembali, dipeluk dan dikasihi. Sampai akhirnya gadis ini juga merasa disayangi dan dikasihi, dan dia bertobat dan menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan dan melayani Tuhan dengan tidak bersyarat. Ini adalah ciri khas di mana orang-orang ini menerima keberadaan yang tidak sempurna. Memang gadisnya tidak sempurna, tetapi karena ada sifat yang menerima dari gadis ini, dan bahkan orang tuanya juga mau merendahkan hatinya untuk minta maaf dan minta ampun pada anaknya, bahwa dia juga ikut kontribusi terhadap kesalahan anaknya, menerima dengan penuh kasih, maka terjadilah perubahan, terjadi pertobatan yang besar yang terjadi pada gadis ini. Bahkan gadis ini akhirnya dipakai Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan. Inilah keajaiban dan mujizat yang Tuhan terus lakukan bagi orang-orang yang bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Hal yang keempat, yang terakhir, ciri khas orang yang berdamai dengan diri sendiri adalah orang yang mau mengampuni. Banyak orang yang sulit sekali mengampuni kesalahan orang lain. Sering saya mendengar, udahlah kau ampuni aja, kau maafkan orang itu. Oh, saya maafkan, saya mengampuni, tapi saya sulit untuk melupakan apa yang dia lakukan buat saya. Mengampuni artinya melupakan perbuatannya. Bukan mengampuni akhirnya hanya cuman di bibir saja saya memaafkan dia, mengampuni dia. Tapi hati ini masih tertoreh luka yang lama. Itu akan merugikan kita sendiri. Jadi orang yang bisa berdamai dengan diri sendiri adalah orang yang mengampuni. Karena orang yang bisa mengampuni orang lain itu artinya adalah orang yang bisa mengampuni dirinya sendiri. Orang yang sulit mengampuni orang lain pasti ada masalah dengan dirinya sendiri. Karena dia pasti belum bisa mengampuni dirinya sendiri. Amin, saudara-saudara. Bagi teman-teman, saudara sekalian yang belum bisa mengampuni diri sendiri, inilah saatnya kita maju ke depan Tuhan, di hadapan Tuhan bersimpuh, kita mohon ampun apapun yang kita telah lakukan. Yang saya katakan di awal tadi, jangan pernah minder, jangan pernah rendah diri gara-gara saya adalah pendosa yang luar biasa besarnya di masa lalu. Tuhan Yesus datang untuk mengangkat beban kita semua. Tuhan Yesus menghapuskan semua dosa itu supaya kita bisa melihat ke depan dengan penuh kebebasan, penuh dengan kelegaan hati kita, karena kita bisa mengampuni diri kita sendiri. Saya membaca sebuah kisah seorang pemudi yang karyanya sangat sukses. Pelayanannya yang dia terima, semuanya dia bisa lakukan dengan baik. Di mata semua orang, pemudi ini luar biasa, tegar, dapat dipercaya dalam segala hal. Bahkan pendetanya beberapa kali selalu memberikan dia, menceritakan tentang dia sebagai contoh di depan jemaatnya. Tetapi sampai suatu saat, gadis ini burn out. Seolah udah meledak sekali, dan dia kehilangan kemampuan untuk berpikir, tidak bisa berdoa, tidak bisa menangis, semuanya tampak serba gelap dan buntu. Dia begitu putus asa, sehingga gadis yang dijadikan contoh oleh pendetanya di depan jemaat, sebagai gadis yang tegar, itu sampai sempat merasa, saya ingin bunuh diri saja. Dalam keadaan seperti ini Tuhan mempertemukannya dengan seorang pendeta, yang tanpa sengaja mengucapkan kata-kata menyingkap keadaan dirinya sesungguhnya. Hari itu untuk pertama kalinya pertahanannya jebol. Tiba-tiba dia bisa menangis dan menumpahkan air matanya yang tidak bisa dia bendung lagi. Dan melalui beberapa sesi konseling akhirnya dia sadar bahwa selama ini dia telah mengingkari sebuah kenyataan. Bahwa dia pernah merasa tertolak. Pada saat dia berumur 5 tahun, sepanjang hari dia menunggu kedatangan orang tuanya yang adalah pekerja keras sampai malam hari. Ketika akhirnya mereka pulang, gadis kecil ini dengan penuh antusias berlari-lari menyambut orang tuanya. Tetapi bukan pelukan atau ciuman dari orang tuanya, malah bentakan. Karena orang tuanya pada saat pulang capek luar biasa, melihat anak kecil lari-lari, merengek sana, merengek sini. Orang tuanya membentak anak ini. Dan inilah damratan yang melukai hati sang anak sampai dia akhirnya menjadi pemudi, jadi pengerja yang sukses tadi.
Bayangkan, umur 5 tahun, dan kalau cerita yang awal tadi dikatakan ini sudah jadi gadis yang sukses, mungkin sekitar umur 18-20 tahun. Artinya apa? Sudah hampir belasan bahkan 15 tahun, mungkin 20 tahun lewat, itu bisa terbongkarnya kembali luka batin itu. Dan pada saat gadis ini menyadari akan itu, luka batinnya terkorek di sesi-sesi konseling, justru gadis ini mulai mengobatin lukanya itu. Kalau kita lihat ada kalus, kalau kita terluka kemudian muncul kalus sehingga muncul pertumbuhan daging yang berlebih, untuk bisa menormalkan daging itu, kalus itu harus dikupas. Artinya apa? Harus dilukai lagi, dibuka lagi lukanya, kemudian baru diobatin sehingga pertumbuhan kulitnya atau pertumbuhan pemulihannya terjadi. Sama, luka batin ini yang lama terkubur mungkin sudah jadi kalus yang kebal, yang tebal, tetapi lukanya masih ada. Untuk mengobatinya luka itu harus dikorek lagi, kemudian diobatin. Dan gadis ini melalui konseling itulah mengorek luka batinnya dan mengobatinya dengan cara mengampuni diri sendiri, kemudian dia mengampuni orang tuanya, mengasihi orang tuanya, bahwa dia menyadari pada saat itu mungkin orang tuanya sakit atau capek sehingga terjadi damprat atau bendakan itu, dan mengampuni kondisi itu. Pada saat dia mengampuni inilah mulai ada pemulihan. Dan gadis ini mengalami pemulihan, hatinya mulai dilunakkan, dan akhirnya dia sembuh. Dia menjadi tumbuh, menjadi seorang pekerja yang baik, menjadi pelayan Tuhan yang baik. Karena apa? Perasaan tertolaknya sudah disembuhkan. Hari-hari itulah dia merasakan diterima dan dia bisa menjadi pemudi yang akhirnya sembuh dan menjadi sukses. Tidak hanya sukses karena dia gila kerja, tapi dia sukses karena dia punya hati yang baik. Jadi sebagai penutup Bapak dan Ibu sekalian, ada 4 ciri khas di mana kita berdamai dengan diri kita sendiri. Yang pertama, menilai diri kita berdasarkan pendapat Tuhan, bukan pendapat manusia. Yang kedua, tahu dirinya dan mau menerima sebagaimana adanya. Dan yang ketiga, dapat menerima segala ketidaksempurnaan yang ada di sekeliling kita, mungkin juga ketidaksempurnaan di kalangan kita, di keluarga kita, diri kita sendiri. Dan yang keempat, ini yang paling ampuh dan biasanya yang paling sulit, yaitu orang yang mau mengampuni orang lain. Sebagai penutup Bapak dan Ibu sekalian, hari ini berapa banyak orang yang sebenarnya memiliki potensi besar untuk dipakai Tuhan. Tetapi hidup mereka tidak maksimal, bahkan seringkali menjadi batu sandungan bagi orang lain, karena mereka belum berdamai dengan dirinya sendiri. Bayangkan, kalau kita tercolek sedikit di gereja, sedemikian rupanya dengan mudahnya kita menjadi mundur, jadi undur gara-gara colekan orang lain itu. Dia melupakan bahwa pekerjaan adalah pekerjaan untuk Tuhan, pekerjaan ini untuk memuliakan nama Tuhan. Menjadi pengerja, menjadi jemaat, kemudian diangkat menjadi pengerja, apapun jabatan dan apapun tugas Anda, itu adalah kesempatan yang berikan Tuhan untuk melayani Tuhan. Pakai waktu dan kesempatan untuk melayani Tuhan. Abaikan semua colekan dan luka-luka yang melukai hati Anda selama Anda melayani di gereja atau melayani Tuhan. Karena itulah urusan manusia. Tidak ada satu manusia pun yang bisa memuaskan diri kita dan menyenangkan hati kita. Tetapi Tuhan Yesus pasti akan menyukakan kita dan membahagiakan kita dan memuaskan kita. Apapun yang kau lakukan saat ini, apapun perjalanan pelayanan kamu saat ini, kita semua harus bisa melihat, melayani adalah untuk melihat kemuliaan nama Tuhan. Lihatlah Tuhan Yesus, bukan lihatlah teman-teman kita. Selidikilah aku ya Allah dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku, lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Mari kita belajar berani menanggung rasa sakit untuk menghadapi kenyataan ketidaksempurnaan kita dengan jujur, agar kita boleh mengalami pemulihan dari Tuhan, berdamai dengan diri sendiri dan dipakai menjadi alat kemuliaannya. Saya berdoa, semua pendengar yang melihat sharing firman saya pada hari Minggu ini, ingatlah Tuhan Yesus sudah datang ke dunia untuk menyelamatkan kita, menebus dosa kita. Dan kalau saat ini Anda sekalian punya kesempatan, diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melayani Tuhan,
Jalankanlah pelayanan itu dengan hati yang penuh sukarela, dengan hati yang penuh gembira. Kuk yang kupasang adalah enak, beban yang kuberikan adalah ringan. Kenapa demikian? Karena Tuhan juga ikut menanggung beban kita bersama-sama. Kalau engkau dilukai hatimu, anggap itu sebagai latihan. Kalau tubuh ini, jasmani ini perlu gym untuk membuat kesehatan. Roh kita juga perlu gym untuk membuat roh kita sehat. Gymnya roh apa? Spiritual gymnasium kita apa? Adalah orang-orang di sekitar kita yang terus mengikis dan mengasah kita supaya roh kita semakin hari semakin tajam. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup sharing firman kita dengan doa. Bapa di surga, kami percaya Tuhan, Engkau mengurapi dan berkati semua yang hamba telah sharingkan, sehingga semua orang yang mendengarkan dan melihat sharing firman ini, Roh Kudus-Mu yang bekerja, sehingga mereka saat ini juga merasa sadar bahwa mereka harus berdamai dengan dirinya sendiri. Bapak dan Ibu sekalian yang merasa dirinya belum mempunyai 4 ciri yang saya sharingkan, taruh tangan Anda di sebelah kanan Anda, di dada kanan Anda. Saya akan berdoa untuk Anda. Bapa di surga, buat orang-orang yang menaruh tangan kirinya di dada kanannya Tuhan, hamba-Mu mengurapi berkati dia, supaya Tuhan dan Roh Kudus-Mu yang menyertai dia, membukakan selubung-selubung mata batinnya, supaya selubung itu tersingkap, sehingga dia bisa melihat kondisi keberadaan dirinya sendiri. Dan orang-orang itu akan bisa menerima dirinya sendiri dan berdamai dengan dirinya sendiri, menerima keberadaannya apapun yang mereka ada saat ini. Sebagaimana mereka ada, mereka mau menerimanya. Sebagaimana mereka ketidaksempurnaan, mereka juga mereka bisa menerimanya. Dan mereka bisa membukakan pintu pengampunan buat orang-orang lain, karena mereka sudah mengampuni dirinya sendiri. Dan hamba-Mu juga berdoa buat orang-orang itu Tuhan. Tuhan akan berikan kuasa supaya orang-orang yang hanya bisa melihat pendapat Tuhan dan bukan pendapat orang lain. Pekakan hatinya, pekakan telinga batinnya untuk mendengar pendapat Tuhan. Tapi tutup telinga jasmani mereka terhadap perkataan orang-orang di sekitarnya yang mungkin menyudutkan, mungkin menjatuhkan mereka. Karena kami percaya Tuhan akan mengurapi berkati kita semua. Kami percaya juga Tuhan tidak berhenti bekerja. Kalau kita semua sekarang dalam kondisi lockdown dalam PSBB, Tuhan saat ini masih bekerja buat kita semua. Tuhan masih memberikan kuasanya buat kita semua untuk melawan apapun kondisi saat ini. Perekonomian akan sirna dengan sendirinya, akan pulih dengan sendirinya, karena Tuhan akan bukan jalan buat kita. Orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus akan diberikan jalan. Tuhan akan berikan solusi yang terbaik. Bahkan kalau menjadi terang di tengah kegelapan saat ini. Orang-orang yang percaya pada Kristus akan menjadi terang di tengah kegelapan saat ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus. Kami layangkan semua doa ucapan syukur kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang baik. Kita semua katakan amin. Terima kasih untuk hambanya yang sudah menyampaikan isi hati firman Tuhan pada saat ini. Biarlah setiap pelayanan dan seluruh keluarga besarnya diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Saatnya kita akan membacakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan
itulah tidak akan mendekati pada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang kau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, maka aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. DNA kita adalah restorasi Pondok Daud. Prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, berdoa, pujian dan penyembahan dalam unity, siang dan malam, serta melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Misi dan visi GBI Duta Permai. Misi, melatih diri untuk menjadi prajurit Kristus yang sanggup menerobos segala rintangan. Dan visi, menjadikan umat yang memiliki karakter Kristus dalam perkataan, perbuatan, dan sikap hati yang murni. Saudara-saudara yang terkasih, kami menginformasikan untuk seluruh program GBI Duta Permai saat ini dapat Anda saksikan di YouTube atau juga media sosial lainnya yang tertera di layar kaca Anda. Selamat menikmati, Tuhan Yesus memberkati. Bagi saudara yang rindu menabur di gerejanya seperti persembahan, persepuluhan, diakonia, ucapan syukur, misi, dan lain-lain, dapat mentransfernya di rekening GBI Duta Permai atau juga dapat melalui OVO dan GoPay. Untuk seluruh taburan yang saudara berikan, Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Demikianlah pengumuman kami pada hari ini. Atas perhatiannya, Tuhan Yesus memberkati. Salam GOB. Bersama Yesus pasti ada sukacita.
Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita menutup ibadah kita pada hari Minggu ini, mari kita undang lagi, kita tundukkan kepala kita akan berdoa, dan kita akan menerima doa berkat. Bapa di surga, Allah kami yang baik, kami bersyukur karena kami bisa diberi kesempatan untuk mengalami kondisi saat ini. Pandemi COVID-19 adalah sesuatu momen yang menarik dan unik yang kita hadapi saat ini. Memang dunia mengalami kegelapan yang luar biasa oleh karena pandemi COVID-19 ini. Tapi kami percaya inilah satu kesempatan dan momen buat orang-orang percaya untuk menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Biar Tuhan, kami percaya Tuhan akan bangkitkan kita semua supaya tulang-tulang kering ini bangkit dan hidup di tengah-tengah kegelapan ini. Hamba berdoa untuk orang-orang yang saat ini sedang menghadapi sakit penyakit corona saat ini. Aku percaya kuasa Tuhan akan menjamah mereka, kuasa Tuhan akan menyembuhkan mereka dimanapun mereka berada saat ini. Hamba juga berdoa untuk para ODP, PDP, orang-orang yang positif saat ini atau orang-orang yang sedang menunggu hasil apakah dia positif COVID-19 atau tidak. Kami percaya apapun yang mereka terima saat ini, Tuhan izinkan itu terjadi karena Tuhan punya rencana yang hebat buat orang-orang ini. Hamba berdoa Tuhan, kuasa Tuhan Yesus Kristus akan memulihkan dan menyembuhkan mereka. Hamba juga berdoa untuk orang-orang yang perekonomian saat ini susah. Karena tokonya ditutup, karena mal-malnya tutup, mungkin usaha mereka tutup. Atau orang-orang pekerja yang mengalami PHK, dirumahkan dan segala macam. Kami berdoa Tuhan. Tuhan Yesus adalah Immanuel. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang menyertai kita semua. Tuhan Yesus yang akan memberikan jalan buat kita semua untuk membukakan jalan kita yang tertutup saat ini. Justru di saat-saat sulit sekarang ini, Tuhan Yesus akan pakai Anda semuanya. Asalkan Anda berdamai dengan diri Anda sendiri, berdamai dengan kondisi saat ini. Bukakan alam pikiran Anda, bukakan hati Anda, sehingga Tuhan Yesus masuk untuk memberikan ide-ide kreatif, ide-ide cemerlang, untuk bisa bertahan, bahkan bangkit dari kondisi perekonomian yang semakin buruk saat ini. Hamba juga berdoa untuk pemerintahan Republik Indonesia saat ini. Bapak Presiden Joko Widodo dan wakilnya Pak Ma'ruf Amin. Kami percaya kedua pimpinan adalah pimpinan yang Tuhan tunjukkan di masa-masa sulit saat ini. Karena Tuhan tahu mereka berdua ini akan bisa memimpin bangsa dengan baik. Kami juga berdoa untuk semua menteri-menterinya, semua anggota MPR, DPR, dan semua pejabat yang ada di pemerintahan saat ini. Baik gubernur, bupati, wali kota. Tuhan berikan semuanya jalan yang terbaik. Supaya mereka bisa kompak bersatu untuk memutuskan dan menyelesaikan dan menanggulangi pandemi COVID ini secara kompak dan satu bahasa. Bagaimana Indonesia bisa satu, Indonesia bersatu untuk melawan corona ini Tuhan. Kami percaya Tuhan mengurapi berkati para pemimpin bangsa ini. Karena kami percaya bangsa Indonesia adalah bangsa yang dimenangkan Tuhan. Bangsa yang ada di dalam biji mata Tuhan dan menjadi biji mata Tuhan. Jadi bangsa ini dia akan pernah ditinggalkan Tuhan karena bangsa ini akan dipakai Tuhan dengan indahnya di masa-masa yang datang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur untuk gereja-gereja saat ini yang bergerak dan berkegiatan secara online, secara physical distancing, semua ide itu menjadi suatu ide yang kreatif di masa-masa saat ini. Karena jangkauannya jadi borderless, jangkauannya jadi tidak ada batasnya, dan gereja akan dimenangkan Tuhan. Gerejanya akan menjadi tonggak-tonggak sumber kemenangan dan terang bagi dunia ini. Kami percaya dan kami berdoa supaya gereja juga bersatu. Karena pada saat gereja itu bersatu, apapun yang menjadi halangan akan bisa diselesaikan dengan baik. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan mengurangi berkati jemaat GPI Duta Permai dan jemaat-jemaat gereja lain yang mendengarkan dan melihat tayangan saat ini. Hamba memberkati mereka, mengunapi mereka supaya mereka bisa bergerak dan hidup dengan sempurna. Mari kita tutup ibadah ini dengan mari kita angkat tangan kita akan menerima berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Berkat kasih karunia Tuhan akan melimpah-limpah. Orang yang keluar masuk dari rumahmu akan diberkati. Engkau tidak akan menjadi ekor tapi akan menjadi kepala, engkau tidak akan turun bahkan terus naik. Berkat Tuhan akan melimpah terhadap usaha, terhadap segala apapun yang kau lakukan, Tuhan akan memberkati. Dan berkat kasih karunia Allah Bapa yang dari surga, dengan kasih karunia anaknya tunggal Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus yang menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus menjemput kita di atas awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Dan kita semua yang menerima berkat kasih karunia kita katakan, amin.
GOB. Generation of Breakthrough. Salam damai dan salam GOB.